Oke, baik teman-teman, kita mulai live di malam ini. Oke, baik sebelum mulai saya cek dulu koneksinya. Oke, suaranya aman teman-teman. Tes tes 1 2 3. Aman aman suaranya. Tes 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 tes. Aman aman. Oke, siap siap. Gambar gambar aman gambar. Oke ya. Oke, bagi teman yang nggak ada suara, klik di sana ya. Ya nggak ada suara, nggak bisa. Oke, baik. Oke. Oke, siap semua teman-teman. Kita senang-senang di malam ini kita belajar ya Google Ads ya. Nanti kita bersama mentornya nih. Ini luar biasa nih ya. Nanti kita kenalan ya. Oke, baik sebelum kita mulai kita kenalan dulu yuk teman-teman. Dari kota mana aja? Boleh yuk teman-teman komen-komen dari kota mana aja? Dari mana yuk komen? Dari Aceh luar biasa. Wow ya. Dari mana nih? Dari Palembang. Recording in Wow, progress. keren-keren ya. Udah makan cukup, mas minum cukup. Bogor, luar biasa. Oh, apa lagi? Oh, Lampung, Mas. Siap, siap. Keren-keren ya. Oke, dari mana lagi nih? Ini ya. Dari Jakbar, Mas. Luar biasa. Lubuk Linggau. Keren ya. Wow, wow. Luar biasa ya. Ini berapa nih? Udah banyak ya. Udah 100.000 orang nih yang hadir ya. Luar biasa ya. Oke, baik. Teman-teman, oke, pertanyaan kedua. Teman-teman udah jualan apa? Boleh ya komen-komen. Jualan apa? Bagi Anda yang jualan, boleh ya produknya apa? Bagi yang belum jualan, boleh ketik aja. Belum, Mas. Belum ada. Nggak apa-apa. Nanti kita sharing ya. Nanti kalau teman-teman bingung nggak ada produk, nanti kita sharing ya. Teman-teman bisa reseller, dropship ya. Bahkan bisa sendiri, bikin sendiri gitu ya. Sekarang udah enak kok ya, teman-teman ya. Oh, ikut Shopee Affiliate. Keren, keren ya. Nah, jadi teman-teman malam ini kita akan belajar bagaimana sih ngiklan di Google Ads ya. Biasanya teman-teman belajar Facebook Ads itu bersama saya langsung ya. Saya pengalaman di Facebook Ads. Nah, untuk Google Ads nanti kita akan belajar ya bersama mentornya. Ini kurang lebih 1 sampai 2 jam. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai ya. Dan untuk rekamannya tidak dibagikan untuk umum teman-teman ya, hanya untuk member aja. Jadi bagi teman-teman yang mau dapat rekamannya ya Anda harus jadi member ya. Nah, untuk ke depan teman-teman untuk sharing ya, saya sharing dulu ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya sharing dulu ya, ntar ya. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan? Wow, 800 ya. Luar biasa nih ya. Oke, bentar-bentar ya. Ini. Oke, kelihatan, kelihatan? Oke, kelihatan ya. Oke, nah teman-teman, jadi nanti di hari ke depan kita akan belajar banyak ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, nanti bulan depan kita belajar marketplace. Mau ikut, teman-teman? Boleh ya komen yang mau ikut. Bulan depan kita belajar marketplace. Siapa yang mau ikut? Boleh ya ketik ikut, Mas. Oke, nanti kita undang lagi ya. Ini salah satu mastih ya, mastih. Nah, ini dua expert banget ya kalau untuk apa namanya? Untuk ini ya udah expert banget ya. Oke, kemudian nah nanti minggu depan kita belajar affiliate. Nah, affiliate yang mau dapat penghasilan tanpa jualan, minggu depan ya. Minggu depan kita belajar nanti di hari Rabu kita belajar ya bagaimana cara menghasilkan uang tanpa iya komisi affiliate tanpa jualan ya. Biasanya kalau affiliate itu jualan ya. Nah, ini serunya adalah Anda nggak perlu jualan dapat komisi. Kok bisa Mas? Ikut aja hari Rabu ya, nanti di-sharingkan. Oke? Nah, jadi pastikan hadir ya. Kemudian nanti hari Minggu kita juga akan belajar 7 jam. Ya nanti saya infoin ya. Nanti di sesi terakhir nanti spesial. Jadi kita akan belajar Facebook selama 7 jam dari jam 10 sampai jam 5 sore. Hari Minggu ya, hari Minggu 2 hari lagi ya. Jadi bagi yang mau ikutan nonton sampai selesai ya. Itu peluang teman-teman, opportunity buat teman-teman. Jadi ikut sampai selesai ya. Oke, seperti itu untuk sekilas. Nanti kita akan sharing. Oke, baik. Oke, bentar ya. Oke, suaranya masih aman, teman-teman? Masih aman suaranya? Ini agak nge-lag nih di laptop saya ya. Masih aman suaranya?
Aman-aman ya. Oke, siap. Oke, siap semua, teman-teman. Kita belajar. Suaranya kecil sekali. Oh, siap. Oke, suaranya aman. Tes, tes, tes. Oke ya, siap ya. Oke, baik, baik teman-teman. Kita akan mulai belajar ya 2 jam. Oke, ini jadi malam ini kita belajar Google Ads ya bersama salah satu sahabat saya, mentor juga teman-teman, dan udah berpengalaman ngiklan dari tahun 2013 ya. Beliau partner saya waktu ngisi di workshop di Bandung teman-teman. Nah, saya juga udah tahu tuh bisnisnya keren banget. Dan ini beruntung banget teman-teman. Beruntungnya kenapa? Karena beliau ini sibuk banget ya. Nah beruntung banget ya. Saya rayu-rayu gitu ya biar bisa hadir. Nah alhamdulillah teman-teman malam ini beliau bisa hadir untuk apa sharing-sharing pengalaman ngasihkan uang banyak dari Google Ads. Oke, baik sebelum saya panggil Kang Diditnya, boleh teman-teman yuk kata ketik siap untuk belajar malam ini. Yuk biar teman-teman dapat insight-nya ya. Siap? Siap semua? Wow, mau 1.000 nih. Luar biasa ya. Oke, siap ya. Oke, baik yuk kita panggil Kang Didit. Halo, Assalamualaikum Kang. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Di mana sekarang? Di Bandung kah? Di Bandung Mas. Oh, kemarin di Ya, ini ya jalan-jalan ya ke Jogja ya. ya, Luar biasa ya. Nanti Alhamdulillah. main bola nggak? Jadi main bola minggu depan. Belum. Belum. Gak tahu. Aku belum cek ini grup. Oh iya iya. Nah, kita sering ini teman ya, kayak ngumpul ya, sambung usaha, main bola kayak gitu ya. Bagi Anda yang di Bandung bolehlah nanti ikut-ikut ya, ikut Didi ya. Jadi kita Ya, silaturahmi, kena kenalan ya. Nanti insya Allah saya tanggal 20 ke Bandung teman-teman. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya bagi Anda yang apa namanya ada di Bandung ya. Oke Kang, Didit siap Kang? Bismillah siap Kang. Oke, siap Aduh. teman-teman. Tanpa beramal lagi, kita sambut Kang Didi. Oke, Bilpos teman-teman. Yuk, silakan. Silakan Oke, Kang. Yuk. saya share screen dulu ya. Bisa, Kang? Bisa di-share? Bisa. Oh, bisa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Andre, terima kasih teman-teman semua karena udah nyempetin waktu ya di sesi sharing kali ini. Buat Mas Andre juga, terima kasih karena sudah apa ya memberikan ruang buat saya untuk berbagi ke teman-teman ya, gitu. Nah, karena kebetulan saya juga senang kalau misalnya berbagi seperti ini, gitu. Nah, di sesi sekarang ini saya akan sharing gimana caranya saya dapat cuan dari Google Ads ya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Didit gitu. Tidak ada panjangannya, nggak ada panjangannya gitu. Jadi 5 huruf aja DIDIT gitu. Nah, untuk aktivitas sehari-hari sekarang saya full time digital marketing ya, dan ada juga agensi digital marketing, Jailin Inovasi Digital ya, gitu. Nah, agensi itu ya saya ada beberapa klien yang memang ada yang ngiklan di Google dan juga ngiklan di Meta ya. Nah, selain itu saya juga ya ada partneran untuk bisnis gitu. Jadi ya aktivitas saya sehari-hari ya ini lihat iklan, kontrol iklan, terus scale up iklan gitu ya. Selalu berhubungan dengan iklan. Nah, jadi bisa dibilang ya kurang lebih saya dari tahun 2013 ya saya belajar Google Ads ya, Google AdWords gitu. Waktu itu masih namanya Google AdWords gitu. Nah, waktu itu tahun 2012 ya di sini ada fotonya ya. Ini saya masih, aduh masih muda banget ya.
gitu. Nah, waktu itu tahun 2013 itu eh, pertama saya belajar digital marketing itu kepada saudara ya, saudara ipar saya, Mas Jenal ya. Nah, waktu itu saya langsung memang belajarnya itu tentang Google gitu. Nah, waktu itu saya belajar tentang SEO ya. Nah, karena SEO kan diharuskan untuk riset kata kunci. Nah, kalau SEO kan versi gratisnya ya untuk optimasi website kita di Google, sedangkan kalau misalnya Google Ads itu versi berbayarnya gitu. Nah, karena saya belajar SEO itu, jadi saya sekalian juga belajar Google gitu. Nah, waktu itu ada banyak ya yang saya kerjakan. Salah satunya ada travel umroh, jasa renovasi rumah dan lainnya gitu. Nah, dari 2013 ini saya 2017 pindah ke Bandung. Saya gabung dengan perusahaannya Kang Dewa. Nah, di situ di Bandung ini ya saya bisa ketemu sama Mas Andre, bisa ketemu sama orang-orang hebat lainnya, dan di Bandung ini saya eh, mulai menekunin juga Meta Ads atau waktu itu Facebook Ads gitu sampai sekarang ya saya alhamdulillah udah punya anak satu gitu, anak perempuan satu 2012 dan istri satu gitu. Nah, jadi ya mungkin perjalanan saya belajar Google Ads 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 sampai sekarang 2024 ya. Eh, Mungkin akan saya sharing semuanya di sini kepada teman-teman. Ini yang saya lakukan setiap hari dan alhamdulillah ini juga yang ya ibaratnya eh menap ya apa ya menjadi wasilah untuk saya mencari nafkah gitu. Jadi apa yang saya share di sini adalah pengalaman dari diri saya pribadi gitu ya. Dan di sini saya untuk disclaimer dulu, mohon maaf kalau misalnya di sini ada teman-teman yang mungkin udah expert dan lain sebagainya. Nah, di sini saya hanya sekedar sharing aja untuk teman-teman apa yang saya kerjakan, apa yang saya praktekkan dan apa yang berhasil di saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa berhasil di teman-teman gitu. Nah, oke. Untuk perkenalannya mungkin segitu saja. Nah, sekarang kita langsung ke materi ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang Google Ads ya. Nah, ya, teman-teman mungkin di sini semuanya udah familiar sama Google Ads. Coba kalau misalnya saya tanya semua teman-teman di sini, insya Allah ya, teman-teman udah familiar dengan Google gitu. Nah, tapi Google itu sebenarnya ada ini ya, ada banyak Google itu tipenya. Ada Google Search, nah Google Search, ada YouTube, ada email. Nah, itu semuanya Google gitu. Nah, dan Google Ads itu adalah salah satu platform channel marketing online yang dimana dia itu bisa menempatkan bisnis kita di depan customer yang tepat. Nah, konsepnya sederhana gitu, yaitu temukan keyword yang relevan dengan bisnis Anda, maka Google akan menampilkan keyword itu ke orang-orang yang memang dia lagi nyari. Gitu. Ini kalau Google Ads yang akan kita bahas sekarang. Gitu. Intinya mah, kalau misalnya main di Google Ads, ya kita perlu cari keyword yang benar-benar relevan dengan bisnis kita. Kita perlu menargetkan keyword yang relevan dengan bisnis kita. Gitu. Setelah kita menargetkan itu ya kemungkinan besar orang-orang yang datang ke kita pun ya bakal relevan gitu. Intinya seperti itu. Intinya dari Google Ads itu. Jadi saya bahas di awal langsung ke intinya gitu. Nah, terus nanti gimana cara nargetin keyword, cara ini? Nah, akan kita bahas di selanjutnya gitu ya. Nah, produknya di Google itu ada banyak ya. Tadi saya udah sempet singgung.
Pertama ada Google Search, ada Gmail, ada YouTube, dan ada Android. Nah, ini adalah semuanya eh, ini semuanya adalah produknya dari Google gitu. Nah, ini kabar baiknya ya. Coba di sini ngacung teman-teman yang tidak pernah searching di Google. Eh, Coba ada yang ngacung nggak yang dia tidak pernah melakukan searching atau melakukan pencarian di Google? Nah, saya yakin teman-teman di sini semuanya pernah melakukan pencarian di Google. Betul ya, teman-teman ya? Gitu. Nah, kabar baiknya, nah ini kabar baiknya dari Google nih. Setiap orang, gitu ya, setiap orang. Kabar baiknya, setiap hari jutaan orang itu membuka Google untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan, mencari solusi atas problem yang sedang dihadapi, mencari tempat baru untuk dikunjungi, dan mencari produk untuk dibeli. Nah, jadi setiap hari ini di Google itu ada orang yang memang cari produk, mencari solusi atas semua masalahnya, dan mencari tempat untuk dikunjungin. Nah, anggap aja lah, kita kan misalnya penduduk Indonesia itu 100 juta gitu. Nah, dari 100 juta itu, ya insya Allah ya, selama dia pakai HP gitu, dia pasti berinteraksi dengan Google gitu. Ada sekarang ada ChatGPT gitu ya. Ya tapi pasti berinteraksi dengan Google. Nah, kemungkinan besar dia pernah melakukan searching di Google gitu. Nah, nah, terus kalau kita main Google Ads, di mana iklan kita bakal tampil? Nah, ada dua ya channelnya. Yang pertama di Search Network, nah yang kedua di Display. Display Network itu nanti ada contohnya ya. Nah, kalau di Search Network contohnya ini ya. Misalnya saya orang Bandung, misalnya saya pergi ke Bandung, terus saya mencari rental di Bandung. Nah, di sini saya ketikkan rental mobil Bandung. Nah, tiba-tiba ada nih. Nah, Google Ads ini yang ada ads. Nah, itu ads. Jadi dengan Google Ads, website kita itu udah pasti bisa berada di halaman satu Google nomor pertama. Gitu. Itu dengan Google Ads ya. Itu jadi dengan Google Ads itu kan tadi kan ada jutaan orang nih, dia yang mencari produk, yang mencari masalah dan mencari masalah, mencari solusi dan lain sebagainya di Google. Nah, supaya orang mudah mencarinya website kita atau produk kita, caranya gimana? Ya, kita harus nampil di halaman satu Google gitu. Nah, cara lambatnya pakai apa? Tadi pakai teknik SEO, itu cara lambatnya. Nah, kalau misalnya cara cepatnya pakai apa? Cara cepatnya itu ya pakai Google Ads gitu. Nah, ini misalnya hotel di Bandung. Nah, ini juga ada nih Google Ads. Dia pakai Google Ads juga nih yang 340 hotel in Bandung, hotel di Bandung murah dan nyaman. Nah, dia pakai Google Ads juga. Nah, contoh ini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada orang ngetik apa iklan di Google produknya santet. Nah, gimana ya? Ini dukun santet dia masih ngiklan di Google gitu. Nah, teman-teman yang punya produk yang mungkin tidak seperti ini ya, ya masa nggak ngiklan di Google gitu. Dan kan target marketnya kan tinggi gitu. Nah, untuk yang display, nah biasanya di sini nih di YouTube, nah itu ada display iklan-iklan YouTube, misalnya di website, nah itu display gitu. Nah, oke. Sekarang kita sebelum tahu bagaimana cara posting di Google, bagaimana cara ngiklan di Google. Nah, kita cari tahu alasannya kenapa sih ngiklan di Google gitu. Kalau misalnya bisnis teman-teman eh,
mau iklan di Google itu alasannya kenapa. Nah, ada 3 alasan setidaknya. Yang pertama lebih ke perjalanan customer kita, gitu. Jadi ini kita bandingkan dengan zaman dulu sebelum ada Google. Kalau zaman dulu misalnya kita butuh sesuatu, nah setelah butuh sesuatu baru kita langsung datang ke toko. Setelah datang ke toko baru kita ini ya review toko itu bagus atau enggak. Nah, kalau sekarang kita di saat butuh sesuatu, misalnya nih, tiba-tiba kita mendadak butuh, misalnya. Nah, itu kita biasanya secara lab, ya, kalau saya pribadi ya, saya searching di Google. Itu kalau saya pribadi gitu. Saya searching di Google, saya cari misalnya hari ini nih, website saya tiba-tiba mampet, gitu kan repot banget gitu. Kalau misalnya kita cari jasa sedikit yang tiang listrik misalnya. Nah, cara cepatnya gimana? Ya kita langsung aja ketik di Google jasa.wc. Nah, ini behavior customer zaman sekarang. Itu dia searching di Google. Nah, setelah searching di Google dia bakal kontak orangnya gitu atau kontak si tokonya. Nah, kontak tokonya ya biar dia bisa datang langsung ke toko atau dia bisa eh, beli online gitu. Setelah itu dia bakal review hal tersebut gitu. Nah, kalau Google menamakan fenomena tersebut itu dengan JMOT atau Zero Moment of Truth gitu. Nah, apa sih itu JMOT itu? Ya, intinya JMOT itu ini ya, adalah saat kita menggunakan laptop, smartphone, atau perangkat lainnya untuk mulai mempelajari sesuatu produk atau jasa yang kita pikir untuk dibeli. Nah, itu Gmood. Jadi proses kita searching dan lain sebagainya itu menurut Google itu zero moment of truth gitu atau Gmood gitu. Nah, dan biasanya zero moment of truth itu ya kita adanya di Google gitu. Yang pertama kan kita searching biasanya kan ke teman-teman dulu, ke saudara dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah misalnya kita gak nemu lah dari teman saudara atau kolega gitu. Nah, baru kita biasanya searching di Google gitu. Nah, dan kebanyakan orang ya dia searching di Google setelah dia tanya ke saudaranya gitu. Nah, yang kedua, kenapa harus pakai Google Search adalah karena target marketnya tertarget gitu. Kenapa? Searching produk sama dengan orang mencari produk karena butuh gitu. Jadi kalau kita udah butuh ya biasanya kita langsung cari di Google. Jarang-jarang kita butuh sesuatu terus kita nungguin itu iklan dari Instagram misalnya jarang. Gitu. Tapi biasanya kita butuh langsung searching di Google. Nah, contohnya ini ya tadi ya jasa sedot WC ya kita apa tuh WC kita mampet hari ini WC kita mampet sekarang ya kita kemungkinan besar langsung cari di Google kita langsung hubungin si orangnya atau misalnya paket umroh. Nah ini juga biasanya di Google. Nah atau misalnya kalau orang ya orang tua gitu atau misalnya apa itu namanya bapak-bapak ya ini pas lagi butuh nih dia langsung searchingnya di Google gitu. Nah yang ketiga rasio konversi penjualan di Google itu memang lebih besar dari apa itu namanya media platform yang lain seperti Meta atau misalnya TikTok gitu dan ini sudah saya buktikan sendiri gitu. Nah, kenapa rasio konversinya lebih besar? Karena di Google orang udah tahapnya interest, itu orang udah butuh, gitu. Nah, sehingga selanjutnya adalah decision atau dia memutuskan beli atau enggak, gitu. Nah, oke. Tadi kan saya udah ceritain dari saya dan saya juga sedikit banyaknya sudah ceritain tentang kenapa kita perlu Google, gitu. Kenapa
Google ini penting untuk kita implementasikan di eh, bisnis kita gitu. Nah, dari pengalaman saya tadi gitu atau selama dari 2013 itu sampai sekarang. Nah, ada 3 hal penting dalam kita beriklan di Google gitu. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah pemilihan produk yang tepat. Ya. Yang kedua adalah offering yang mantap. Yang ketiga settingan iklan yang pas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, produk yang tepat. Nah, teman-teman, produk itu sangat menentukan keberhasilan dari bisnis kita. Ya, kalau produknya bagus, produknya oke, produknya keren, itu udah pasti produk itu bakal memasarkan dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi di sini kenapa saya bilang produk yang tepat? Nah, karena tidak semua produk memang bisa diiklanin di Google. Gitu. Contohnya produk-produk yang memang kurang tepat diiklankan di Google itu seperti baju misalnya. Nah, itu kalau misalnya cari kaos, terus iklan-iklan Google di kaos, iklan kaos di Google, ya itu menurut saya kurang tepat. Gitu. Atau misalnya produk-produk yang inklusif. Nah, emang ini kadang-kadang kurang tepat. Gitu. Tapi produk apa sih yang memang tepat atau cocok untuk diiklankan di Google? Gitu. Nah, sebelum kita bahas produk apa, nah, ada 2 tipe produk yang bisa dijual secara online. Ya, yang pertama produk yang dicari dengan minat tinggi. Nah, kalau bahasa sederhananya adalah produk yang butuh tapi bingung. Nah, ini produk yang dicari dengan minat tinggi adalah produk butuh tapi bingung. Butuh tapi bingung itu apa? Ya, kita butuh mendesak tapi bingung harus beli kemana. Tapi bingung harus cari kemana. Nah, produk butuh tapi bingung itu adalah produk yang paling pas menurut saya untuk diiklankan di Google. Gitu. Nah, itu produk dan produk yang paling pas untuk diiklankan di Google. Kenapa? Karena dia butuh tapi bingung dia harus cari kemana. Nah, contohnya seperti apa produk butuh tapi bingung ini? Contohnya seperti ya tadi, misalnya jasa sedot WC. Misalnya, kita mampet WC kita atau wastafel kita mampet sekarang. Nah, kan otomatis itu ada butuh, ya. Nah, ada kebutuhan, gitu. Otomatis ini ada kebutuhan. Nah, terus ya kemungkinan kita bingung untuk nyari jasa.wc kemana. Apalagi kondisinya misalnya kayak sekarang malam hari gitu. Wah itu pasti bingung banget. Aduh ini WC udah mampet gitu misalnya. Terus udah keluar aroma yang gak sedap. Tapi bingung misalnya. Kita harus carinya kemana. Atau yang terakhir saya butuh jasa servis AC. Nah, jasa servis AC itu bagi saya itu butuh tapi bingung. Nah, kenapa? Ya, karena saya nggak ada punya kenalan jasa servis apa. Dan saya kalau misalnya keliling tempat saya tinggal ini sekarang Bandung, itu harus kemana gitu kelilingnya. Ya mungkin saya ngabisin 2 jam, 3 jam sendiri untuk keliling cari jasa servis AC. Kalau saya carinya secara manual gitu. Terus secara eh, ya maksudnya secara manual ya cari sendiri keliling-keliling. Ya itu ngabisin waktu lama sekali gitu. Tapi kalau misalnya cari di Google, kita ketika jasa servis AC itu udah banyak tuh murudul kalau bahasa ini. Murudul kalau bahasa Sundanya mah.
gitu. Nah, nah yang kedua, produk yang dicari karena pembelian impulsif. Nah, atau misalnya kalau bahasa saya, produk yang dicari karena pembelian Halo, Kang, impulsif, Kang Didit. ya. Eh, share aja, Kang. Share. Oh, share-nya ya? Mm, mm. Oh, siap-siap. Ya, itu juga ada yang kayaknya nggak sengaja kecoret-coret nih, Kang. Oh, siap. Iya, boleh dimatiin apanya itu. Siap-siap. Yuk, lanjut yuk. Siap. Nah, yang kedua adalah produk yang dicari karena pembelian impulsif, gitu. Nah, contohnya apa? Produk fashion, produk kecantikan, atau produk yang gak kepikiran tapi pengen. Gitu. Produk gak kepikiran tapi pengen itu gimana maksudnya? Gini, misalnya kita lagi searching atau lagi scroll Facebook atau lagi scroll ini ya, eh, handphone misalnya, atau scroll Instagram. Terus tiba-tiba ada produk bagus nih, gitu. Ada produk bagus, wah ini tadi kan kita gak kepikiran, tapi pas ngelihat itu jadi pengen. Nah, itu adalah produk impulsif gitu. Nah, kalau yang produk-produk seperti ini, memang untuk memasarkannya itu kita perlu menaikkan demand. Ya, menaikkan demand itu gimana maksudnya? Ya kita perlu ini ya, bikin brand awareness, bikin segala macam dan sebagainya. Karena keinginan untuk belinya harus tingkatin, harus dinaikin. Nah, sedangkan kalau produk yang dicari dengan minat tinggi atau butuh tapi bingung, itu dia udah kebutuhan, dia udah ada keinginan untuk beli, tapi dia bingung belinya di mana. Nah, kalau ini ya dia gak kepikiran gitu. Tapi di saat ditawarkan, kalau produk yang kedua itu kalau tipe produk kedua itu dia memang nggak ada kepikiran, dia memang tidak ada keinginan untuk beli, tapi di saat ditawarkan, nah dia langsung pengen gitu. Nah, kalau produk yang ini produk dicari karena pembeli impulsif, nah ini memang cocoknya di medsos, media sosial gitu. Nah, ya, produk yang dicari dengan minat tinggi, nah ini cocok di Google Search gitu. Sedangkan produk dicari karena pembelian impulsif, nah ini cocoknya di medsos seperti di sini, contohnya di YouTube, terus Discovery dan Gmail gitu. Oke. Nah, setelah itu karakteristik produknya yang pas di Google itu yang seperti apa? Yang pertama, profitnya perlu tebel gitu. Ini Floatable kenapa? Karena ya cost per kliknya Google itu kadang-kadang memang lebih mahal daripada produk brand awareness. Tapi jangan salah, cost per akuisisi atau biaya per untuk datangkan satu pembeli, nah itu bisa lebih murah gitu. Oke. Nah yang kedua sudah ada peminatnya, sudah ada pasarnya. Nah Google Search itu atau Google itu ya kita perlu memasarkan produk-produk yang memang sudah ada peminatnya gitu, atau sudah ada eh ya udah ada demand-nya lah, bahasanya udah ada demand-nya. Contohnya seperti apa? Misalnya tadi jasa.wc itu udah ada pasarnya. Misalnya tadi ada percetakan. Nah, itu percetakan udah ada pasarnya tuh. Nah, itu bisa cocok juga tuh di Google gitu. Atau misalnya apa? Nah sekarang nih kurban. Nah di sini yang bisnis kurban siapa nih? Nah itu bisa juga tuh teman-teman coba tes di Google Ads. Kita jualan kambing kurban gitu. Terus kebutuhan yang ketiga karakteristiknya itu kebutuhan akan produk tersebut itu menendak atau mendesak. Nah ini juga perlu gitu. Contoh seperti apa? Misalnya kita lagi bangun rumah, lagi renovasi rumah. Nah tiba-tiba
kan kita butuh gorden, butuh bengkelas misalnya, atau butuh kitchen set dan lain sebagainya. Nah, kan itu ngedadak, apalagi gorden ya itu sangat ngedadak dan urgent banget. Nah, itu karakteristik yang memang pas untuk di Google Ads gitu. Nah, tapi apakah yang tidak memiliki karakteristik ini bisa diiklanin di Google Ads? Nah, bisa, tetap bisa aja gitu. Nah, tapi ada satu syarat yang perlu ada, yaitu sudah ada peminatnya. Kayak kaos misalnya, baju atau hoodie atau dan lain sebagainya itu bisa di Google Ads gitu. Kenapa? Karena dia itu sudah ada peminatnya. Jadi udah ada orang yang nyari lah. Nah, nanti bisa kelihatan orang yang nyari itu berdasarkan apa. Kita bisa pakai yang namanya tools Google Keyword Planner. Nanti kita bakal belajar ya bagaimana cara mengoperasikan Google Keyword Planner gitu. Nah, nah, ini contohnya ya. Contohnya ini saya jualan gorden gitu. Nah, ini jualan gorden itu ya alhamdulillah ya. Kemarin biayanya itu 47.000. Nah, alhamdulillah sudah ada closing satu gitu. Sedangkan gorden itu kan kebutuhan mendesak ya. Tadi saya udah bilang ya, ya gorden itu kalau misalnya kita renovasi rumah atau bangun rumah itu kebutuhan mendesak karena itu berhubungan dengan privasi. Dan yang Bapak ibu-ibu tahu nih, kalau satu gorden itu gak mungkin dia belinya sedikit gitu. Dia pasti banyak, minimal 2 jendela lah kalau gorden mah ya. Nah, satu jendelanya itu bisa sampai 200, 300 gitu. Itu satu jendelanya gitu. Tergantung dari jenis gorden yang dipilih gitu. Nah, tapi di sini ya alhamdulillah karena saya jualnya ya sesuai dengan karakteristik yang tadi gitu. Yaitu jual yang butuh tapi bingung gitu. Jadi orang itu butuh gorden tapi bingung harus nyari kemana ya, karena mungkin dia kerja dan sebagainya gitu. Dan sehingga dia nyarinya di Google. Dan di sini ya alhamdulillah saya dapat closingan satu rumah gorden dengan hanya modal 47.000 gitu. Nah, nah, yang kedua, kita harus bikin penawaran yang mantap. Nah, penawaran yang mantap. Maksudnya penawaran yang mantap itu apa? Nah, sebenarnya gini ya teman-teman, ada hal yang perlu teman-teman pahami kalau Google itu hanya alat untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau kita ibaratkan itu kayak telepon ya. Telepon itu adalah alat untuk menyampaikan pesan. Nah, itu fungsinya Google itu sama, yaitu untuk menghubungkan kita dan customer kita gitu. Nah, itu fungsinya Google. Itu untuk menghubungkan kita dengan customer kita. Nah, terus gimana supaya orang itu terhubung dengan kita? Ya kita harus bikin sebuah penawaran yang memang menarik buat si customer situ, buat si customer itu, gitu. Karena saya yakin orang di Google itu saat searching dia gak mungkin hanya ngeklik satu website. Dia kemungkinan besar dia ngeklik banyak website, gitu. Nah dari situ berarti dia bakal ngebandingin kita dengan website yang lainnya. Makanya supaya kita menang daripada kompetitor kita, ya kita harus membuat penawaran yang mantap gitu. Nah, penawaran yang mantap itu gimana cara membuatnya? Yang pertama, teman-teman harus research kompetitor dulu. Teman-teman harus tahu situasi bisnis teman-teman sekarang gimana, harus analisa makro dan analisa mikro dulu. Nah, caranya kenapa? Dengan melakukan riset kompetitor. Nah, yang kedua, teman-teman bisa mencari USP atau unique selling point dari produk teman-teman. Gitu. Atau istilahnya mah dari produk yang lain apa sih yang beda dari apa sih yang beda dari produk teman-teman gitu, dari produk yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan USP. Nah, yang ketiga, si
diferensiasinya itu atau insight-insight yang kita dapatkan dari riset kompetitor itu ya kita harus tuangkan dalam landing page gitu. Nah ini ya, pertama riset kompetitor, yang kedua terima temukan hal yang unik dari produk kita. Nah, yang ketiga baru kita bikin hal-hal tersebut ke dalam website atau landing page gitu. Nah, tip riset kompetitor. Nah, ini kita riset kompetitor nih. Yang pertama, identifikasi siapa kompetitor Anda gitu. Jadi misalnya tadi saya mau bisnis kurban domba misalnya. Ya saya harus lihat nih siapa nih kompetitor-kompetitor saya. Nah, yang kedua kita harus collect data. Nah, ini kebalik ya. Collect data itu apa? Kita bikin data kualitatifnya nih, misalnya. Oh ini si ini harganya segini, sini harganya segini, sini harganya segini. Oh sini di websitenya ada A, ada B, ada C, ini ada D, E, F gitu. Nah itu kita harus collect data. Nah setelah itu baru kita analisa data gitu. Setelah analisa data baru kita ambil insight-nya dari kompetitor kita gitu. Jadi di sini kita boleh melakukan metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi gitu karena ya kita semuanya berprinsip tidak ada yang original di dunia ini gitu pasti ada orang yang pernah bikin yang sama dengan karya atau eh, apa ya penawaran kita gitu ya kita tinggal melakukan ATM atau amati, tiru, modifikasi jangan ATP ya amati, tiru, dan plug. Nah itu gak boleh kalau ATP mah. Ya tapi kita harus ATM amati, tiru, modifikasi itu boleh. Nah, nah di riset kompetitor itu yang saya lihat biasanya apa? Pertama ada brandnya, yang kedua spesifikasi produknya, fasilitas dan harganya. Nah, saya biasanya lihat empat hal ini. Ya, brandnya apakah brandnya udah kuat atau belum? Spesifikasi produknya gimana? Sama nggak dengan punya kita? Apakah fasilitas yang mereka berikan sama nggak dengan kita? Setelah itu baru harganya. Harganya lebih tinggi, lebih murah dari kita. Nah, setelah kita dapat insight dari itu semua dan kita riset gak hanya satu kompetitor, dua, tiga. Nah, baru kita bisa buat USP atau sesuatu yang unik dan beda dari customer kita gitu. Nah, untuk analisa data atau analisa apa kompetitor, nah saya di sini eh, contohnya saya mau jualan eh, ini ya kurban ya. Nah, maka sebelum bikin landing page seperti ini atau website seperti ini ya, saya bakal lihat dulu siapa kompetitor saya. Oh, di kompetitor saya misalnya rumah zakat misalnya. Terus nah yang ini teman-teman harus dipelajari nih kurban standar harganya berapa. Nah ini kan kelihatan murah nih 199.000 gitu. Wah di saya kok lebih mahal. Nah tapi di sini harus dicek lagi spesifikasinya. Nah ini si domba ini spesifikasinya gimana misalnya. Oh ternyata yang ini disalurkan gitu. Oh pantesan murah karena disalurkan. Nah kayak gitu ya. Nah atau misalnya misalnya kan tadi saya analisa satu kompetitor dari bandar kurban ini. Nah oh, ini apa nih? Oh dia harganya sekitar 320 kilo sampai 25 disalurkan. Nah, kalau ini enggak disalurkan nih, kalau kambing yang ini misalnya, tapi dia langsung ongkir, langsung dikirim ke tempat dan lain sebagainya. Nah, kayak gini-gini teman-teman analisa ya, dan kalau bisa ditulis ya di spreadsheet, tulis ABC-nya gitu. Dan ini penting ya teman-teman. Kenapa? Karena kita dengan menganalisa kompetitor kita, kita bisa membuat USP atau unique selling point dari produk kita gitu. Nah, oke.
Nah, unique selling point dari produk kita. Nah, ini juga perlu ada nih, teman-teman bikin sebuah produk ya, buatlah sesuatu hal yang unik dan dia menyelesaikan problem dari masalah kita. Nah, kalau misalnya diiniin, unique selling itu seperti ini ya, adalah hal yang membuat bisnis kamu lebih baik daripada kompetitor. Itu adalah unique selling. Nah, caranya gimana? Caranya membuat irisan antara yang pelanggan inginkan, terus yang kita bisa fasilitasi atas keinginan tersebut. Nah, itu bisa jadi USP atau unique selling point dari produknya teman-teman. Gitu. Nah, setelah itu baru dituangkan ke dalam landing page. Landing page itu adalah website ya teman-teman ya. Jangan salah ya, landing page adalah website gitu. Nah, apa yang perlu ada di landing page? Yang pertama, di landing page perlu ada yang kita jual itu apa? Nah, kalau misalnya tadi saya jualan sapi kurban atau domba kurban, ya udah berarti yang kita jual itu jelas gitu. Domba kurban, spesifikasinya gimana, cara ngirimnya gimana dan sebagainya. Yang kedua, kenapa produk yang dijual penting buat audiens? Nah, itu juga kita harus angkat dari sisi problemnya. Kenapa sih misalnya beli kurban secara online itu penting buat audiens? Atau misalnya kenapa sih percetakan audiens itu perlu apa ya eh, membeli di percetakan kita gitu? Atau ya, dan yang ketiga, kenapa harus beli di kita? Nah, kenapa harus beli di kita? Nah, kita bisa masukkan testimoni-testimoni, sertifikasi-sertifikasi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, kenapa harus beli sekarang? Gitu. Yang tadi kenapa harus beli di kita, yang kedua kenapa harus beli sekarang? Nah, di sini kita bisa ini ya, bikin kayak urgensi, misalnya beli satu gratis satu, diskon hanya sampai 30 Juni misalnya. Nah, itu kita di bab kenapa harus beli sekarang. Kalau mau beli, ngontaknya kemana? Berarti ini kita bicara tentang call to action. Gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini penyajian konten. Penyajian konten copywriting-nya itu dari apa? Kalau saya biasanya di atasnya itu ada headline, yang kedua dari problem dari customer. Apa aja nih problem-problem yang ada di customer. Yang ketiga itu dampak dari problem atau sitkomnya gitu. Nah, dampak itu misalnya kita kena bakteri. Nah, dampaknya itu terjadi batuk, misalnya itu dampak ya. Dampak dari masalah yang sebenarnya gitu. Terus pengenalan produk, ini tentang spesifikasi produk ya. Terus fitur dan benefit dari produk gitu. Maksudnya fiturnya apa aja, benefit dari fitur tersebut itu apa aja. Nah, itu perlu ada di landing page. Testimoni, harga diskon atau offering, dan call to action. Nah, ini juga perlu ada di landing page gitu. Oke, tadi kita udah bahas dua hal yang menurut saya ini penting berada di Google Ads. Dan itu adalah pengalaman saya ya. Jadi hasil dari pengalaman saya selama beberapa tahun ngelola dan ini ya main Google Ads ya, itu dua hal itu memang sangat penting sebelum kita masuk ke yang lebih menarik lagi. Apa itu? Yaitu settingan Google yang mantap. Nah, ini juga perlu ya teman-teman. Gitu. Mohon maaf ya. Nah, di sini kita akan belajar apa aja gitu di settingan iklan yang mantap itu apa yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana Google Ads bekerja. Nah, kita akan tahu nih Google Ads bekerja itu kayak gimana. Nah, yang kedua, struktur iklan di Google. Nah, di Google itu ada apa aja struktur iklannya. Yang ketiga, keyword yang kita target. Kita akan belajar bagaimana cara riset kata kunci. Yang keempat, kita akan belajar bagaimana membuat copy yang menarik untuk diklik. Ya.
Nah, bagaimana cara kerja Google menampilkan iklan kita di platformnya, gitu? Yaitu dengan melakukan lelang. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita cari sesuatu di Google. Nah, di Google mesin otomatisnya atau mesin AI-nya dia akan mencari iklan dengan target keyword yang paling relevan. Nah, dengan kualitas rendah, iklan dengan kualitas rendah akan dihapus dari kompetensi, iklan akan diurutkan berdasarkan ad rank. Nah, habis itu iklan itu tayang dan ulangi. Terus seperti itu ya, muter ya. Ada pencarian, dia matching dulu antara pencarian dengan keyword yang ada. Nah, setelah itu iklan kualitasnya gak bagus atau yang bikinnya asal-asalan dihapus sampai dari kompetensi, baru itu iklan diurutkan berdasarkan ad rank. Nanti apa itu ad rank nanti akan saya bahas. Nah, setelah itu iklan tayang dan ulangi lagi. Nanti seperti itu, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ad rank ya. Kita bahas tentang ad rank. Apa itu ad rank? Ad rank adalah formula algoritmanya dari Google. Ya, ad rank itu terdiri dari apa? Terdiri dari maximum bid, quality score, dan ad extension. Nah, itu terjadilah ad rank, gitu. Nah, ad rank adalah formula untuk menentukan iklan mana yang layak menempati posisi teratas di Google atau lebih baik di Google, gitu. Nah, ad rank itu dia ada formulanya karena ini adalah algoritmanya dari Google. Yang pertama formulanya adalah cost per click bidnya, yang kedua adalah quality score-nya, gitu. Maka itu jadi ad rank. Nah, cost per klik itu apa? Cost per klik bid itu apa? Adalah budget yang siap kita keluarkan untuk Google. Itu cost per klik bid, gitu. Nah, nah inilah quality score ya. Quality score itu ada 3 aspek yang mempengaruhi quality score. Yang pertama adalah CTR-nya. Jadi di saat ngiklan ya kita perlu CTR-nya yang bagus. Yang kedua ada relevansi iklan. Nah, seberapa cocok iklan kita dengan niat dibalik penulisan pengguna, yaitu relevansi di keyword, copy, sama landing page. Terus yang ketiga di angka di kualitas halaman landing, seberapa relevan dan berguna halaman landing aja bagi orang untuk mengklik iklan. Nah, ini pun nanti ada di quality score, gitu. Nah, ini ya formulanya itu ada 3 ya. Yang pertama CTR, H8, sama landing page experience, gitu. Nah, dan itu semuanya harus di atas rata-rata. Nanti saya akan tunjukkan datanya seperti apa, ya. Nah, saya akan tunjukkan datanya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan belajar struktur iklan di Google, ya. Struktur iklan di Google itu kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada ad account, ya. Terus di bawahnya ad account ada campaign. Nah, di bawah campaign itu ada yang namanya ad group. Nah, di bawahnya ad group ada keyword dan ada ad iklan, gitu. Nah, ini adalah strukturnya dari Google Ads ya. Jadi ada campaign, dalam satu campaign bisa bikin lebih dari satu ad group. Dalam satu ad group kita bisa lebih bikin iklan ya, lebih banyak bikin iklan, sama kita bisa menargetkan kata kuncinya juga dalam ad group tersebut, gitu. Nah, ini yang paling menarik di Google ya, tentang keyword research, gitu. Oke, saya izin minum dulu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang keyword research, gitu, atau cara riset kata kunci, gitu. Nah, oke. Sebelum kita
belajar teknisnya tentang riset kata kunci. Nah, di sini saya juga akan jelasin teknisnya gimana, cara saya riset kata kunci gimana. Nah, di sini saya akan jelasin, nah orang itu eh, misalnya buying cycle-nya atau minat belinya bisa eh, bisa dinilai ya, atau bisa diprediksi dengan yang namanya ini ya, keyword buying cycle gitu. Nah, keyword buying cycle itu terdiri dari empat bagian. Yang pertama initial stage atau stage-nya. Initial stage itu biasanya orang itu nggak butuh-butuh banget. Maka dia itu ngekliknya itu adalah keyword-keyword yang umum gitu. Nah, yang kedua ada browsing stage atau stage di mana atau kondisi di mana orang itu melakukan browsing. Nah, di sini biasanya dia lebih spesifik dari yang umum ya atau initial stage ya. Nah, browsing itu ya kalau misalnya apa kondisi browsing itu di saat kita misalnya searching-searching di Google segala macam tapi kita nggak ada niatan beli. Nah, itu adalah browsing stage. Nah, yang ketiga itu ada conferring stage ya atau membandingkan. Nah, setelah dia browsing, setelah dia apa-apa, dia udah dapat misalnya kayak tadi saya nemu 5 travel umroh, 5 website kurban. Nah, di situ saya bisa ini, saya bisa membandingkan ya dari 5 itu yang value-nya paling besar yang mana. Nah, itu kalau misalnya kondisi seperti itu, eh, sebentar, ada panggilan dulu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, biasanya itu posisi di mana orang lagi browsing. Nah, selanjutnya kita masuk ke conferring ya, atau lebih ke membandingkan dengan brand A, brand B, brand C. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, yang keempat, yang terakhir ada buying stage. Dia udah sangat spesifik, ini udah butuh banget gitu. Dia udah butuhnya sekarang gitu. Nah, itu udah masuknya ke buying stage. Nah, kalau di sini jual laptop, nah ini dia keywordnya umum. Jual laptop 4 inci. Nah, dia berarti udah browsing-browsing nih laptop 4 inci itu ada apa aja. Habis itu jual laptop HP 14 inci. Nah, kalau ini udah dapat pembandingan nih dengan HP Asus dan sebagainya. Nah, kalau misalnya buying stage ini udah jual laptop HP 40 inci Jakarta. Ini biasanya dia lebih spesifik lagi dan lebih detail lagi ngetiknya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini 3 langkah kita melakukan riset keyword. Yang pertama, kita riset keyword menggunakan Google Keyword Planner. Nah, yang kedua, kita perlu mengelompokkan kata-kata kuncinya. Dan yang terakhir, kita tentukan keyword dengan keyword match. Gitu. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke teknis gitu. Ini kita akan belajar teknis ya, posting iklan segala macam kita akan belajar di sini. Nah, teman-teman harus paham dulu kenapa keyword itu penting untuk Google Ads ya. Karena keyword itu bisa diibaratkan sebagai ini. Nah, keyword itu bisa diibaratkan sebagai petunjuk jalan ya teman-teman ya. Di Google itu keyword itu sangat penting karena dia dianggap sebagai petunjuk jalan menuju website kita. Salah kata kunci, salah keyword berarti ya nanti bakal salah juga orang masuk ke website kita gitu. Nah, ini tips keyword research. Yang pertama relevan dengan bisnis kita. Yang kedua, kalau bisa ya, ini tergantung dari bisnisnya. Pencarian minimal 30, minimal 1.000 per hari. Gitu. Nah, ini simulasinya. Kalau misalnya
pencarian di keyword atau di Google itu cuma 1.000 per hari, per 30 hari misalnya. Maka perharinya kita tayangnya cuma 33. Nah, kalau misalnya 33 terus CTR-nya 20%, masa yang ngeklik itu cuma 6. Kalau misalnya 3% dari 23 cuman dari 33 cuma 3 yang ngeklik ya. Nah, makanya frekuensi pencariannya harus banyak, harus gede gitu. Oke, nah ini tips kedua ya. Yang pertama, identifikasi awal keyword. Bisa mulai dari kata kunci yang pendek, populer, relevan dengan bisnis Anda dan target pasar Anda. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan diskusi atau brainstorming dengan tim. Nah, ini yang ketiga, kita juga bisa cek kompetitor, cek situs kompetitor. Dan yang terakhir, kita bisa bicara dengan konsumen. Bisa ngobrol kalau ke konsumen itu maksudnya gini, bicara konsumen itu. Mas, kalau misalnya nyari produk ini kira-kira apa yang Mas ketikkan di Google? Nah, itu bisa kita iklankan gitu. Karena sekarang yang lagi tren itu adalah kata-kata terdekat gitu. Misalnya jasa gorden terdekat, jasa kurban kambing terdekat dan sebagainya. Nah, tapi itu harus di matchingkan dulu juga ya gitu. Nah, ini ya. Terus ketiga, terakhir kita juga harus berpikir dari sudut padan pelanggan, sudut badan pelanggan, gitu. Maksudnya gini, kita harus bisa memposisikan diri saat kita melakukan riset keyword itu adalah pelanggan kita, gitu. Kita harus mikir kita kita kira-kira apa nih yang orang ketikkan di saat dia akan mencari barang di Google. Nah, kita bisa menargetkan kata kunci itu. Setelah itu eh pilih keyword yang spesifik gitu. Yang spesifik untuk menarget pelanggan tertentu. Memiliki kata kunci yang umum general untuk jangkauan yang lebih banyak. Mengelompokkan kata kunci serupa dalam grup ikan dan memilih jumlah keyword yang tepat antara 10 sampai 20 kata kunci. Nah, habis itu memilih keyword yang berkaitan dengan website Anda atau aplikasi yang dilihat calon pelanggan gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana caranya saya riset kata kunci. Nah, di saat riset kata kunci, biasanya saya langsung aja masuk ke Google. Misalnya di sini saya ini ya, mau ngiklanin kambing misalnya, atau kambing domba kurban. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita masuk ke sini ya. Ini adalah dashboard dari Google ya. Kita belajar Google dari tadi, tapi dashboardnya nih baru nongol, baru keluar, gitu. Nah, terus di sini kita pilih alat. Nah, di sini perencanaan, di sini kita pilih keyword planner, ya. Nah, setelah itu kita bisa klik tambahkan kata kunci. Nah, setelah klik tambahkan kata kunci, bisa kita ketikkan kata yang memang relevan dengan bisnis kita. Contohnya di sini saya mau jualan kurban sapi, maka di sini saya ketikkan aja sapi kurban. Nah, oke. Nah, dapatkan hasil, maka di sini langsung ada hasilnya. Nah, dia di sini ya kelihatan ya, di sini ada langsung ada hasilnya. Nah, misalnya. Nah, ini kita tinggal pilih aja gitu. Tinggal pilih aja, misalnya ini jual sapi kurban. Nah, jual sapi kurban itu kalau kurban itu ada sessionnya. Contohnya gorden aja. Nah, gorden misalnya. Nah,
Nah, di sini ternyata harga gorden minimalis. Nah, dia pencariannya per bulan itu 3.000. Nah, dan cost per kliknya, harga per kliknya misalnya di sini di angka 3.000-an. Nah, ini harga gorden jendela satu set. Nah, di sini eh, harganya atau total pencariannya di angka 2.400 misalnya. Nah, di sini cost per kliknya di angka 300-an. Nah, habis ini kita kopas di sini ya. Nah, di set misalnya ini. Nah, untuk pemilihan kata kunci, nah saran saya ke teman-teman pilih kata-kata yang ada kata jual, beli, atau harga, nah atau jasa. Nah, pilih kata-kata seperti itu. Setelah ketemu kata-kata seperti itu, teman-teman bisa klik copy. Nah, di sini kita siapkan planning iklan ya. Nah, kita masukkan aja di sini kan tadi ada struktur campaign ya. Nah, di sini misalnya campaignnya GSN Bandar Kurban, di sini ad group. Nah, di sini keyword gitu. Nah, sama message-nya ini. Nah, kita tinggal pastikan aja di sini. Nah, kayak gini, tempel. Terus di sini kita bikin kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, ini proses riset kata kunci ya. Yang kata kunci yang kita pilih, kita kopas, kita masukkan ke spreadsheet supaya nanti lebih mudah untuk ininya, untuk apa itu namanya pemasangannya. Oke. Nah, setelah itu kita juga perlu melakukan riset kata negatif keyword ya. Negatif keyword itu adalah kata-kata yang sejatinya kita tidak mau tayang di kata tersebut. Nah, di sini misalnya saya mau jualan kurban, tapi di Google itu ada juga orang yang mengetikkan hukum kurban, dalil kurban, syarat kurban, sejarah kurban. Nah, kata-kata hukum, dalil, kapan, syarat, sejarah. Nah, ini saya masukkan ke kata kunci negatif. Biar apa? Biar nantinya di saat orang ngetikkan misalnya syarat kurban. Nah, iklan saya tidak tampil. Nah, kalau tampil ruginya apa? Ya, kalau tampil ruginya nanti budget kita keambil gitu. Maksudnya kalau tampil ya bagus ya iklan kita tampil, tapi tampilnya ke siapa dulu? Kalau ke orang-orang yang nggak butuh produk kita ya percuma gitu. Oke. Nah, sehingga di sini saya masukkan ke hukum, dalil, kapal, syarat, sejarah. Ini kata-kata itu ke kata kunci negatif supaya iklan saya tidak tampil di saat orang ngetikkan dalil kurban. Nah, iklan saya jadi tidak tampil. Dengan apa? Dengan kata negatif keyword gitu. Nah, setelah kita bikin seperti ini, nah ini kan ya kalau bikin seperti ini nanti jadi terlalu malam nih kita beresnya nih, gitu. Nah, setelah kita bikin seperti ini, next. Nah, oke tadi kita belajar ya pakai keyword planner gitu. Nah, keyword planner dia ya disediakan oleh Google. Terus kalau nggak punya keyword planner gimana? Nah, kalau nggak punya keyword planner kita bisa menggunakan Google Search. Misalnya kurban. Nah, kurban online, kurban kemena, kurban inward, kurban Indonesia. Nah, itu kalau bisa di ini exclude ya. Nah, Quran kurban, sapi kurban. Nah, misalnya ini sapi kurban untuk berapa orang. Nah, ini kan nggak cocok ya tayang di kontrakan kita, ada di toko online kita gitu. Maka ini kata-kata kayak gini bisa kita masukkan ke dalam negatif keyword gitu. Nah, lanjut. Nah, setelah kita menemukan keyword yang tepat apa, setelah kita menemukan negatif keyword yang mau kita masukkan apa, nah selanjutnya kita perlu buat konten iklan. Ya.
kita buat konten iklan, konten ads yang menarik gitu. Nah, kalau di Google Ads ini berbeda dengan Meta Ads ya. Nah, Google Ads itu iklannya cuman ini doang ya. Nah, cuman kayak gini doang. Di sini ada headline. Headline itu ada 30 karakter, di situ ada headline juga ada 30 karakter. Terus ada deskripsi dari headline tersebut, ada extension dan lain sebagainya. Nah, ini anatomi iklan di Google Ads ya kawan-kawan ya, terdiri dari headline, deskripsi dan extension. Gitu. Nah, ini tipsnya ya, tips membuat headline. Nah, pertama masukkan keyword ke dalam headline kita. Baik itu di body coffee, mau di keyword mau ataupun di semuanya lah, di landing page dan lain sebagainya. Yang kedua, masukkan promo. Nah, ini juga perlu nih kita masukkan promo di iklan kita. Gitu. Ini bagus ya. Nah, terus buat headline pertanyaan yang mengangkat problem dari visitor. Buat headline yang isinya call to action. Nah, ini juga bisa ya. Terus untuk deskripsi, jelaskan fitur dan benefit dari produk Anda, baik benefit secara fungsional, emosional, dan rasional. Masukkan promo dan gimmick marketing, killer offer pada deskripsi Anda, arahkan customer untuk masuk ke website kita. Dan masukkan keyword di body copy iklan kita. Itu penting juga ya. Nah, oke. Sekarang saya akan ini ya, mendemokan langsung bagaimana cara ngiklan di Google Ads. Nah, oke ya, saya rangkum dulu dari sebelumnya. Di Google Ads ini penting banget kita punya yang namanya website. Nah, contoh website itu seperti ini ya. Nah, ini contoh website. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus tahu ilmu tentang keyword, riset keyword, cara penempatan keyword, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini saya udah nyiapin keyword-keyword yang akan saya iklankan langsung pada malam ini, ya. Jadi bisa gagal dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan mendemokan langsung bagaimana saya menjalankan iklan untuk bisnis-bisnis saya pribadi, sehingga nanti teman-teman bisa ngikutin langsung atau bisa belajar langsung, ya. Gitu insya Allah. Kalau misalnya kriteria produknya pas dan lain sebagainya pas ya, ini iklan di Google itu sangat menguntungkan. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan posting iklan ya. Nah, tadi di sini saya posting iklan tentang kurban ya, tentang kurban. Masa di sini saya di sini ngeklik dulu ya. Di sini saya pilih campaign. Nah, setelah saya pilih campaign, saya baru klik ini ya, tombol tambah ini. Habis itu klik kampanye baru. Nah, loading, loading. Benar, saya minum dulu ya. Nah, kalau saya di sini biasanya pilih penjualan. Habis itu di sini conversionnya, ya mohon maaf ya untuk tracking conversion ini malam ini kita belajar karena ini sangat membutuhkan waktu yang lama. Karena ini masuknya udah kayak ke ini ya, susah lah. Ini harus jadi seorang developer nih untuk kita pasang tracking conversion gitu. Nah, habis itu klik selanjutnya di sini kita pilih yang penelusuran ya. Nah, habis ini langsung klik lanjut ya. Oke, klik lanjut. Nah, di sini kita kasih nama campaign ya. Nah, nama campaign kan tadi udah di plan ya, di awal udah di plan. Nah, di nama campaignnya ini ya. GSN Bandar Kurban. Nah, tadi kemana ya?
Nah, saya ketikkan aja paste di sini. Nah, kalau misalnya kita punya website, kita bisa masukkan ke sini. Misalnya di sini. Aduh. Nah, oke, klik selanjutkan. Nah, nah, di sini saya biasanya pilih yang konversi. Habis ini dicentang aja. Habis itu klik lanjut berikutnya. Nah, di sini kita pilih jaringan penelusuran. Nah, ini dicentang semua. Nah, lokasi ini bebas ya. Kita mau ke seluruh Indonesia. Oke, kita kirim ke seluruh Indonesia. Nah, bahasa pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Nah, setelah itu di sini kita klik next ya. Habis itu, nah di sini kita ngisi iklannya. Ya, yang namanya ad group ini kita masukinnya di sini. Nah, oke, karena saya udah nyiapin kata kuncinya sebelumnya ya, maka saya di sini tinggal copy saja. Kita masukkan salin. Nah, setelah itu klik tempel di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita udah narjetkan kata kunci sapi kurban, jual sapi kurban, harga sapi kurban, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini kita masukkan URL-nya, URL dari yang ditabrak. Nah, ini nih. Nah, masukin URL-nya, kita pindah lagi ke sini ke mana ya? Bentar. Hmm, Nah, ini kan udah kita pen ya, kita masukkan lagi ke Google yang tadi. Aduh, ini Google-nya ya. Ini saya hapus dulu deh. Nah, ini ke Google yang ini kita masukin lagi. Nah, ini eh, jangan sampai salah ya masukkan URL. Ini karena saya mau jualan sapi ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke judul. Nah, karena udah planning juga tadi ya. Untuk judulnya ini udah ada semua di sini. Gitu. Misalnya ini tinggal disalin, dikopas. Nah, terus ini juga disalin. Terus ini dikopas lah. Nah, oke, ini disalin, ini di lepas. Nah, ini minimal 3 ya, 3 judul ya. Oke, kita pilih 3 judul aja misalnya. Nah, setelah itu kita masukkan deskripsinya. Nah, deskripsinya tuh di sini. Nah, ini sebelumnya udah disiapkan juga ini ya. Nah, oke. Misalnya ini kita deskripsi. Nah, ini deskripsinya ya. Oh, ini kalau kayak gini kelebihan ya kawan-kawan ya. Nah, kita hapus saja ini. Nah, habis itu untuk deskripsinya kita cari lagi. Nah, nah ini eh nah kita masukkan ke sini ya. Aduh, tadi harus di kopas ya, mohon maaf.
Kang Didit ada itu tuh apa? Kayaknya kecoret itu, Kang. Wih, Coba di-share lagi, Kang. Share. Share lagi yuk. salah ternyata saya ngopas yang salah. Share lagi, share. Nah ini ya, misalnya, Kang, share. nah, oke. Bentar. Kang Nah Didit. ini udah ini baiknya itu sampai ujung sini ya, tapi kalau malam ini kita lakukan ya lumayan menyita waktu juga ya. Nah setelah itu baru kita klik berikutnya. Nah di sini ada harga ya, ini yang disarankan berapa dari Google. Nah misalnya saya ambil yang ini ya nggak apa-apa. Kita tuh kostum ya nggak apa-apa. Nah ini klik berikutnya. Nah habis itu di sini nanti bakal direview. Nah kalau ada masalah nanti seperti ini. Nah, waktu itu ada masalah. Nah, oke, balik lagi ke tadi ke timnas. Loh, Kang, share screen-nya. Share screen-nya, Kang. oke, Screen, kita screen. lanjut ya. Screen, Kang. Ini masih semangat ya? Eh, sebentar ada telepon. Share screen, Kang. Halo Mas? Share screen. Share screen, Kang. Oh, share screen. Siap. Oke, share screen-nya ternyata hilang lagi ya. Mohon Iya. maaf ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ah, tadi sampai mana? Sampai mana yang kelihatan share screen-nya? Sampai keyword, Kang. Keyword. Oke, coba. Oh, sampai Deskripsi. judul deskripsi ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. Terus saya ngecas HP dulu. Ngecas laptopnya dulu. Oke. Nah, nah, tadi sampai judul sama deskripsi ya. Sebentar. Nah, ini kalau misalnya versi cepat ya kalau udah setiap hari ya cepet dah. Jadi kayak gini kalau misalnya cepet. Nah, oke. Nah, siap, ini saya sampai sini dulu ya. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Ini konversi, kita maksimalkan konversi. Itu tapi untuk konversi ini harus tracking konversinya harus jadi dulu. Nah, oke, kita sampai sini ya. Nah, eh, nah di sini tadi saya lupa ngejelasin ya. Nah, nah di sini kita pilih sertakan jaringan penelusuran ini jaringan display. Nah, setelah itu di sini Indonesia. Nah, kalau misalnya target market kita ke seluruh Indonesia,
Maka kita bisa pilih lokasi Indonesia. Tapi kalau misalnya target market kita misalnya di sini di kota Bandung saja. Nah, di sini kita bisa ketikkan Bandung ya. Nah, Bandung misalnya. Terus misalnya Kabupaten Bandung. Nah, ini ya. Oh, Kabupaten Bandung ternyata lega ya kalau bahasa luas banget. Bandung Barat misalnya. Nah, target. Ini. Wah, Cimahi ternyata dikecil di bawah ini. Ketikan aja Cimahi. Gitu. Nah, wah, Cimahi. Ada Kabupaten Cimahi juga. Hmm. Nah, target kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini cara nargetin. Misalnya, oh tapi sama pakainya Kota Bandung aja lah. Gitu. Sama Kota Bandung. Misalnya. Atau misalnya, aduh, kalau Kota Bandung kayaknya saat itu tinggalnya di Kota Bandung tapi agak pinggirannya. Misalnya. Nah, di sini kita klik kilometer, di sini kita bisa pakai radius 10 meter, 10 kilometer, terus diketik namanya, misalnya pinggiran kota Bandung itu Cibiru. Nah, Cibiru, Cileunyi. Nah, misalnya kita di Cileunyi gitu. Nah, ini bisa tuh. Jadi dia ngajarnya tuh berdasarkan radius. Nah, habis itu kita bisa klik simpan. Nah, setelah itu di sini ya, untuk opsi lokasi, untuk opsi lokasi, eh, kita bisa pilih yang kehadiran. Nah, di sini ada dua nih, ada yang kehadiran atau minat. Berarti orang-orang yang minat terhadap kota atau lokasi yang kita targetkan, dan kehadiran itu orang-orang yang benar-benar ada di kota tersebut, gitu. Nah, di sini kita pilih yang kehadiran. Jadi kita jadi kita itu ini ya harus maksudnya kita di sini kehadiran itu maksudnya gini, kita menarget orang-orang yang benar-benar ada di kota tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma minat dengan kota tersebut, dia eh, gak bakal terkena iklannya. Karena kalau misalnya kehadiran atau minat, misalnya orangnya di Surabaya, tapi dia minat dengan kota Bandung. Nah, ini iklannya bisa tampil ke orang tersebut. Tapi kalau kehadiran orangnya di Surabaya, dia ada minat ke kota Bandung, dia orang itu gak bakal kena iklan kita. Nah, di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, habis ini kita klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan kata kunci yang sudah kita plan tadi. Ya. Nah, di sini saya udah nyiapin nih kata kuncinya nih. Nah, udah nyiapin kata kuncinya ini. Nah, ini nyata ya, teman-teman ya. Iklan ini akan saya tayangkan gitu. Nah, setelah itu, setelah masukin kata kuncinya ini, eh, nah di sini kita masukkan URL-nya. Nah, di sini sudah saya siapin URL-nya. Baru setelah masukkan ke URL final, gitu.
Nah, setelah itu di sini kita masukkan keyword atau judul dari iklan kita. Nah, saya juga udah bikin nih judulnya nih. Nah, makanya eh, plan iklan ini sangat penting karena biar kita gak bikin-bikin ulang lagi gitu. Nah, ini kita klik salin. Nah, ini kenapa kayak gini? Eh, sebenarnya, nah, jual sapi kurban. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, habis itu kita di sini klik ini. Nah, ini misalnya bisa langsung ke kandang. Nah, ini. Nah, terus itu kita bisa langsung eh, penjual sapi amanah misalnya. Nah, ini udah saya siapin semuanya ya. Nah, ini juga teman-teman kalau mau bikin iklan ya perlu siapin juga ya. Kontennya, kata kuncinya gitu. Beli sapi kurban sekarang. Misal. Nah, terus habis itu hari H bisa dikirim pas hari H. Nah, oke. Nah, ini ya. Sampai daya iklannya itu luar biasa. Nah, ini biar luar biasa gimana? Ya, itu harus banyak-banyakin ininya, judulnya ya. Itu harga masih murah, beli sekarang. Misalnya ini. Nah, beli sekarang. Nah ini kalau misalnya merah kayak gitu dia kepanjangan. Nah, setelah itu kita tambahkan deskripsi iklannya. Yang tadi kita bikin itu tips dan triknya. Nah, ini deskripsi iklannya di sini. Nah, deskripsi iklannya minimal 2 deskripsi. Nah, kita hapus saja ya. Kalau merah kayak gini berarti kepenuhan, kepanjangan. Gitu. Nah, ini salin. Oke. Nah, habis itu baru kita posting iklannya. Nah, ini kita pilih ya, berapa nih budgetnya? Budgetnya misalnya 100.000. Kita bisa setting di sini untuk budgetnya 100.000. Nah, habis itu klik berikutnya. Klik berikutnya. Nah, ini Google bakal nge-review iklan kita apakah bisa langsung tayang apa enggak. Nah, setelah itu klik publikasikan campaign. Nah, oke, nah nanti kalau seperti ini nanti iklan kita bakal di-review. Nah, reviewnya itu ini prosesnya ya. Pertama buat campaign, promosi kebijakan, tayangan akan datang, korporasi akan datang. Nah, oke. Nah, itu ya. eh apa itu namanya? Demo. Ya, ini demo ya karena kalau misalnya ini benar-benar harus lihatnya itu benar-benar dari video pelan-pelan diklik. Nah itu memang itu penting seperti itu. Kalau dia mau seperti ini pasti ya ada yang ketinggalan dan sebagainya. Oke, nah apa setelah ini apa? Setelah kita iklan segala macam gitu. Nah setelah iklan segala macam ya kita perlu yang namanya optimasi iklan.
Itu optimasi iklan. Jadi selanjutnya apa? Yaitu optimasi iklan dan scale up iklan. Dan optimasi iklan ini ini ya, optimasi iklan itu ya kita harus bisa baca data dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, sebenarnya saya juga ada kelas ya, nanti akan di sama Mas Andre juga gitu. Nah, tapi ini masih coming soon. Nah, ini masih coming soon. Jadi akan ada detailnya. Yang tadi kan nih, aduh ini kok cepet banget ini kok ini pelan-pelan sebagai macam. Sebenarnya saya udah ada mau fasilitasi dengan adanya kelas ads.com gitu. Tapi ini untuk saat ini belum dibuka gitu. Jadi nanti dibukanya nanti saya akan infokan lewat Mas Andre gitu. Oke. Nah, nah, jadi teman-teman bisa join waiting list di kelas ads ini. Nanti saya akan infokan melalui Mas Andre, melalui email dan lain sebagainya. Oke. Terus untuk materinya untuk malam ini kita selesai. Boleh sekarang teman-teman mau nanya dan sebagainya silakan langsung nanya. Di sini masih ada 678 orang. Wih, luar Siap, biasa siap. nih. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang bertahan sampai akhir. Luar Siap, biasa. siap. Assalamualaikum lagi Mas Andre. Oke, baik teman-teman. Gimana teman-teman, pusing 2 jam ini? Siapa yang pusing ya? Oke. Boleh komen pusing. Atau ada yang mual-mual atau mau tipes gitu. Jangan khawatir ya. Kang Didi sedang bikin e-course-nya ya Kang ya. Nah, dia lagi produksi. Nah, nanti kalau ada jadi teman-teman bisa nontonnya ya. Memang kalau nge-zoom itu kadang pusing gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, ini untuk pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu. Nah, Jadi nanti kalau ada nanti kita siapin ya. Kang Didit ya. Nah, ini iya, biar teman-teman punya pemahaman, wow ternyata ngasilin uang itu bukan hanya dari Facebook, bukan hanya dari Marketplace, tapi juga dari iya, Google Ads gitu. betul, Kebayang? betul. Kebayang teman-teman? Nah, jadi jangan khawatir ya, nanti kita akan infoin ya. Oke, paling kita buka sesi jawab, tanya jawab kan? Paling Boleh silakan. satu, Boleh. dua, tiga ya. Oke, boleh yuk, silakan. Oh ya, Mas, jualan bakso bisa nggak, Kang? Bisa nggak jualan bakso? Itu ada Nah, pertanyaan. jual bakso gitu. Maksudnya Hmm, distributor bakso gitu. Nah, kalau distributor bakso bisa bisa ya. gitu. Atau misalnya gini, Google itu kita jualan warung bakso nih. Kita bisa ngiklan di Google Maps. Jadi Warung-warung. ya warung. Nah, itu bisa di Google Bisa. Maps-nya tuh. Gitu. Misalnya warung bakso terdekat terus tiba-tiba di Google Maps muncul iklan kita. Kayak gitu. Itu Bisa ya bisa. kan? Bisa, bisa. Apalagi banyak nih ya. Afiliasi, afiliasi bisa, parfum pasti bisa. Dia bisa sih, bisa teman-teman ya. Google itu bisa teman-teman. Apalagi laundry. Wah, laundry lebih banyak ya, Kang Didi ya. Laundry bisa juga. Laundry kan pusing juga aku butuh tukang laundry segala macam. Oh, Aku iya. searching juga di Google nih. Gitu. Karena kan gini, pencucian saya udah banyak misalnya. Karena kebetulan saya nge-laundry juga nih. Kan saya nggak mungkin nungguin di Facebook gitu misalnya. Ini orang yang laundry mana nih? Orang laundry mana nih? Ya pasti saya nyari lah. Cara paling cepat udah nyari di Google aja. Nah karena hal tersebut ya saya biasanya searching gitu dan itu Iya, menurut saya cocok lah bisa di Google gitu. iya. Untuk pemahaman ya, teman-teman, Google itu seperti kita punya warung, orang datang. Kebayang nggak tuh, teman? Kalau Facebook Nah, itu seperti tukang bakso yang keliling-keliling komplek tuh. Nah, kalau Google itu kita punya warung, orang yang datang. Nah, kayak gitu tuh. Gitu ya. Itu bisa kita betul cek di keyword planner ya, Kang Didi ya. betul Kang Didi betul. ya. Nah, Hmm. nah, terus Oke, ya gimana? eh terus di sini ada jualan mas.
Katanya kalau belum punya produk gimana? Berarti kan harus punya produk. Ya harus punya. Tapi gini, Ya. eh, saya juga kan sebenarnya nggak ada produk yang saya bikin, produksi sendiri gitu. Tapi saya coba kolaborasi dengan orang-orang yang punya produk untuk diiklanin melalui Google gitu. Jadi kalau yang belum punya produk pun nggak masalah. Teman-teman bisa kolaborasi dengan orang-orang yang sudah punya produk untuk dibantu diiklan di Google gitu. Siap, Itu siap. ya untuk yang belum punya produk ya Mm-mm. gitu. Oke, Kang itu per hari 100.000. Apakah bisa melampaui 200.000? Kalau banyak yang klik iklan, oh tinggal ditambahin aja ya, Kang Didi ya. Iya betul, tinggal Mm-mm. ditambahin aja gitu. Ya, gitu Mbak Febriani, tinggal tambahin aja ya. Kalau Google itu beda sama Facebook, tinggal tambahin aja. Oh Nah, mirip lah. sama ini sih, kalau misalnya Google, biasanya kalau demand-nya lagi tinggi, dia bakal nge-up sendiri untuk budget iklannya. Bisa Mm-mm. sampai ke 100% gitu. Nah, Ya, setelah itu, di hari-hari berikutnya dia bakal nge-down juga gitu. Bakal nurunin budget iklannya gitu, sampai ke 50%. Kira-kira seperti itu sehingga diakumulasikan dalam 1 bulan. Misalnya budget kita 100.000. Kalau mm-mm. 1 bulan berarti dikali 30 berarti 1.500.000 misalnya. Nah berarti dalam 1 bulan tetap totalnya bakal 1.500.000 Siap, gitu. siap. Mm-mm. Oke, mungkin cukup ya teman-teman sesi Google Ads ya. Nanti untuk info lebih lanjut silakan follow Kang Didit nih ya, ke Instagramnya ada Kang, Instagram atau Facebook ya, atau yang kelas Ads tadi ya teman-teman ya, silakan ya. Halo Kang Didit, oh nge-freeze ya. Iya siap siap. Gitu ya. Oke, nah Nah, untuk info teman-teman, jadi untuk info nih. um, oke ya. Nah ini teman-teman, untuk info kita ya. Nanti kita belajar Zoom banyak ya. Oh, hari ini kita belajar Google Ads nih. Nanti pekan depan kita belajar marketplace. Yo, mau teman-teman? Nanti kita undang lagi mentor-mentor ya, mentor-mentor berpengalaman nih. Marketplace mau boleh yuk komen-komen yuk, mau. Oh, itu ya yang ini ya. Nah, untuk rekaman tidak dibagikan, teman-teman, hanya member zoomdaging.co. Ini karena fasilitas yang kita berikan. Jadi kalau teman-teman ingin belajar semuanya, dapat rekaman semuanya, maka Anda harus jadi member ya. Berapa? Hanya 250.000. Nanti diinfoin besok ya. Itu terbatas, kita buka hanya 1 hari. Silakan aja nanti dicek aja ya. Besok ya, besok nanti diinfoin. Nah, untuk opportunity, peluang, ada peluang lagi. Nanti di hari Rabu, teman-teman kita beri peluang dapat komisi affiliate 150 tanpa jualan. Nah, ini sistem baru ya yang kita desain. Ini kayaknya nggak ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Biasanya kalau affiliate itu jualan, nah ini Anda dapat tanpa jualan. Nah, ini sudah ada udah 130 juta rupiah kita bagikan ke affiliate dan sudah banyak nih udah ngasilin. Mau teman-teman? Siapa yang mau dapat duit banyak dari affiliate tanpa jualan? Boleh komen yuk. Nanti dibocorin hari Rabu. Silakan hadir lagi teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak hadir ya mungkin nggak dapat peluangnya. Jadi pastikan hadir ya. Mas gimana saya bisa ikutan? Nanti diinfoin. Nanti diinfoin sama CS ya customer service kita itu via WA sama via email atau nanti teman bisa cek di grup ya. Ini peluangnya terbatas jadi cepet-cepetan ya ikut aja di Zoom nanti dijelasin detailnya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Oke, sebelum kita akhiri, gimana teman-teman materi hari ini? Luar biasa keren, dahsyat. Daging, teman-teman. Boleh yuk, yuk komen yuk, yuk. Mana teman-teman? Keren, dahsyat, keren. Oh, luar biasa nih ya. Ini dibocorin langsung nih sama ahlinya nih ya. Saya juga belajar nih sama beliau ya. Sama Kang Didi. Bahkan saya kalau ke Bandung tuh suka nanya-nanya tuh ya. Dari Palembang ke Bandung cuma pengen nanya gitu ya luar biasa ya. Oke sebelum kita akhiri kita foto-foto dulu yuk. Boleh dihidupkan kameranya yuk yuk silakan yuk hidupkan kamera yuk. Yuk hidupkan kameranya silakan yuk.
Yang mau sisiran boleh, yang mau lipstikan juga boleh ya. Oke, ini kalau kasih jempol biasa ya. Coba kita agak berbeda. Kasih wajah jelek boleh? Wajah jelek boleh? Oke, boleh ya kasih wajah jelek lah. Kayak gimana gitu ya. Oke, yuk kasih wajah jelek gitu boleh. Satu, dua, tiga. Oh, luar biasa ya. Satu, dua, tiga. Satu. Oh, mana suara jelek? Oke, siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, berplus untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita nanti senang-senang lagi ya. Oke, kita ke grup ya. Silakan mau tanya-tanya silakan ya. Mau kontak Kang Didit silakan. Mau ke Bandung juga boleh. Silakan ya. Nanti kita adakan. Terima kasih. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Wah, Kang Didit ya. siap, siap, sama-sama. Oh, ya. Terima kasih juga buat teman-teman.